Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan membahas berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Yang pertama yang harus dipahami adalah pengertian dari perbandingan berbalik nilai ini. Jadi perbandingan berbalik nilai itu dipahami sebagai perbandingan dua besaran yang bila salah satu besaran nilainya semakin besar atau nilainya bertambah, maka nilai besaran yang lainnya akan semakin kecil. Dan sebaliknya, jika salah satu besaran nilainya semakin mengecil, maka nilai besaran yang lainnya akan semakin bertambah atau membesar. Jadi berkebalikan. Nah, misalnya ada besaran P dan besaran Q. Misalnya besaran P ini memiliki nilai A, sedangkan besaran Q ini memiliki nilai X. Ketika besaran P ini bertambah nilainya menjadi B, maka besaran Q ini akan berkurang nilainya menjadi Y. Ya. Atau ketika besaran A ini, besaran P ini dari nilai A berkurang menjadi B, maka besaran Q dari nilainya X akan bertambah menjadi Y. Jadi berkebalikan. Sehingga bisa dirumuskan menjadi A per B sama dengan Y per X. Nah, persamaan ini bisa kita nanti ubah bentuknya menjadi kita kali silang A dengan X. Kemudian B dengan Y. Sehingga menjadi AX sama dengan BY. Nah, kalau kita mau cari nilai X, berarti B per A dikali Y. Atau BY per A. Kalau kita mau cari nilai Y, berarti AX per B. Ini bisa ditulis juga dengan X sama dengan BY per A. Itu materi singkatnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas beberapa soal. Soal yang pertama, suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 20 orang dalam waktu 12 hari. Jika pekerjaan tersebut diselesaikan oleh 15 orang, maka pekerjaan tersebut akan selesai dalam waktu 15 hari, 16 hari, 17 hari, atau 18 hari. Jadi dari soal ini, awalnya itu adalah ada 20 orang pekerja. Kemudian mengerjakan pekerjaan dan selesai dalam 12 hari. Nah, kemudian pekerjaan ini diselesaikan oleh 15 orang, ya. Jadi dari 20 orang berkurang menjadi 15 orang. Maka tentu pekerjaan ini akan selesai dalam waktu yang semakin lama. Dari 12 hari menjadi berapa hari gitu. Jadi harinya pasti bertambah. Itulah konsep dari perbandingan berbalik nilai. Sehingga kita bisa tuliskan 20 orang itu mengerjakan selama 12 hari. Kalau pekerjanya hanya 15 orang, ya, atau berkurang, maka berapa hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Sehingga ini bisa kita tuliskan menjadi 20 per 15 sama dengan ini dibalik X per 12 sama dengan X per 12. Lalu kita bisa kali silang 20 dikali 12
15 dikali X. Sehingga diperoleh 15 X sama dengan 20 dikali 12. Sehingga nanti kita bisa menuliskan X sama dengan 20 kali 12 berarti 240 per 15. Nah, kita peroleh 240 per 15 itu jadinya 16 orang. Jadi 240 dibagi 15 sama dengan 16 hari, maksudnya ya 16 hari. Jadi jawaban yang betul adalah B. Kemudian soal yang kedua. Seorang peternak mempunyai persediaan makanan ternak untuk 65 ekor sapi selama 7 hari. Ya. Jadi sapinya ada 65 ekor, kemudian makanannya tersedia untuk 7 hari. Kemudian dia menambah ekor lagi, jadi sapinya bertambah sebanyak 26 ekor, maka bahan makanan ternak tersebut akan habis dalam berapa waktu? Jadi 6 hari, 5 hari, 4 hari, atau 3 hari. Jadi karena ternaknya bertambah, tentu bahan makanan itu akan habis dalam waktu yang lebih singkat dibanding waktu awal 7 hari. Ya. Jadi kita bisa tuliskan 65 hari, 65 ekor itu tersedia makanannya selama 7 hari. Oke. Kemudian sapi ini bertambah 26 ekor. Dari 65 bertambah 26 ekor. Jadi 91 ekor. Nah, maka bahan makanan tersebut akan selesai dalam berapa hari? Nah, ini juga kan perbandingan berbalik nilai. Sehingga kita bisa menuliskan 65 per 91 sama dengan X per 7. Nah, berarti 91 X sama dengan 7 dikali 65. Maka kita peroleh X-nya 7 dikali 65 berarti 455. Oke. Dibagi 91. Maka kita dapatkan X-nya 91. Oke, kali 5. 5 kali 1, 5. 5 kali 9, 45. Berarti 5. Sehingga makanan tersebut akan selesai dalam 5 hari untuk 91 ekor sapi. Selanjutnya soal yang ketiga. Nah, paman membagi uang masing-masing Rp7.000 kepada 32 anak. Jika uang tersebut dibagikan kepada 40 anak, maka masing-masing anak mendapatkan uang sebanyak 6.000, 5.600, 5.300, atau 4.600 rupiah. Jadi 7.000 dibagi kepada 32 anak. Kemudian anaknya bertambah dari 32 menjadi 40 anak. Maka masing-masing pasti akan mendapatkan uang lebih kecil dari Rp7.000. Jadi itulah perbandingan berbalik nilai. Jadi kalau untuk 32 orang ya akan mendapatkan uang Rp7.000. Nah, kemudian anak-anak ini bertambah dari 32 menjadi 40 anak. Oke. Jadi 40 orang, maka masing-masing anak itu mendapatkan uang berapa?
Nah, konsepnya sama dengan yang tadi, sehingga bisa kita tulis 32 per 40 sama dengan X per 7.000. Nah, sehingga kita bisa dapatkan 40 dikali X, 32 dikali 7.000 dikali silang ya. Jadi 40X 32 dikali 7. Oke, 27, 14 dikali 7, 21, berarti 22. Berarti 224.000. Sehingga X diperoleh 224.000 dibagi 40. Oke, sehingga X-nya 40 kali 5, 20. Sisa 24 berarti 4 kali 6. Sisa nolnya 2, berarti 5.600. Nah, sehingga masing-masing anak mendapatkan uang sebanyak Rp5.600. Jawaban yang betul B. Demikian, semoga bermanfaat.